Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dikabulkannya doa untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang memohon apa istilah nama syafaat untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wa an Abi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini bin Malik bin Muhaib bin Abdul Manaf bin Juhroh. Nah ini harus ada, ini jadi ada dua nih. Ada Abdul Manaf bin Juhroh bin Kilab, ada Abu Manaf bin Qusay. Nih, kalau Abu Manaf bin Juhroh ini diantaranya menurunkan daripada keluarga Sa'ad bin Malik, yaitu keturunan dari Bani Juhroh. Tapi kalau misalkannya ada lagi Abu Manaf bin Qusay, ini menurunkan empat anak ya. Satu dia ini Bani Hasim, kedua adalah Abi Sam, ketiga adalah Muthalib, keempatnya adalah Nofal. Nah, Abu Hasim ini, Sayyid Hashim ini punya anak yang namanya Saibatul Hamdi. Ibnu Muthalib ismuhu Saibatul Hamdi Kumidat Hisol Husaniyah, yang suka dibaca oleh Paryadi itu. Nama aslinya itu Hasim itu punya anaknya itu Saibatul Hamdi. Tetapi karena Sayyidina Hasim ini wafat lagi muda, meninggalkan anak yang bernamanya Saibatul Hamdi, kemudian Saibatul Hamdi ini diurus oleh pamannya yaitu Muthalib. Nah, ketika diurus oleh Muthalib itu dibawa ke pasar, namanya anak tokoh atau Bani Hasim. Aduh, ini kan anak cendana dibawa-bawa kan, disayang oleh Muthalib. Maka di jalan ditanya itu siapa katanya. Muthalib bawa budak itu. Itu cenah Abdul Muthalib. Maka Saibatul Hamdi itu dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Nah, Abu Manaf bin Qusay ini menurunkan Abdul Muthalib, menurunkan Hasim, menurunkan Abdul Muthalib, menurunkan Sayyid Abdullah ramahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, ada yang menceritakan bahwa Hasim dengan Abu Sam ini adalah kembar siam. Ada yang menyebutkan satu riwayat itu artinya dipisahkan, mengeluarkan darah. Ini pertandanya akan terjadi persengketaan di antara keluarga Bani Hasim dan keluarga Adi Sam. Nah, Adi Sam ini menurunkan Bani Umayyah. Di mana Bani Umayyah? Di Damaskus. Tidak masuk. Bani Umayyah ini menurunkan Harab menentukan Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan punya anak namanya Hamnah bin Abu Sufyan bin Umayyah bin Abi Sam. Itu ibunya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, itu ya. Dari ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah Hamnah bin Abu Sufyan. Jadi hadirin kalau sini kita pusing gitu ya. Nah, dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini bin Kilab ini punya anak namanya Wuhaib dan Wahab. Nah, Wahab bin Juhroh ini menurunkan nikah dia Wahab ini dengan Barah, melahirkan Siti Aminah, ibunya Rasulullah SAW. Maka ibunya Rasulullah Siti Aminah itu menikah dengan Sayyid Abdullah, maka melahirkan Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi lalu kita ini punya, saya ini punya anak Abdul Manaf, Rohman punya anak Abdul Manaf gitu. Jadi beda bibit itu, yang turunan ke sini Jurok, yang kesininya keturunannya daripada Kusoi gitu kan ya. Jadi ada dua nama tapi beda-beda menurunkan bangsa ini. Nah hadirin yang saya hormati, ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang ketujuh, yang artinya ini dia yang masuk Islam di usia muda, sedang-sedang masih 17 tahun. Dia punya keteguhan untuk masuk Islam. Bahkan ibunya ini, karena ibunya itu keluarga Abu Sufyan, dia melarang untuk masuk Islam, sampai dia ini mengadakan demo tidak makan ibunya itu. Tapi Sa'ad bin Waqqas itu bertahan sehingga ibunya itu menyerah dan dia menjadikan sahabat Nabi yang teguh. Kemudian beliau ini adalah orang yang didoakan oleh Nabi, jadi sebagai pengawal pribadi Rasulullah yang solid dan tangguh, pemanah panglima perang yang tangguh, yang hebat. Tidak pernah kali doakan oleh Rasulullah sekalinya memanah pasti dia kena sasaran. Dan beliau ini adalah di antaranya 10 orang yang dijamin masuk surga, termasuk daripada kelompoknya Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Jubair bin Awam, kemudian ada Sa'ad bin Jubair, Abdurrahman bin Auf. Itu orang-orang yang mendapatkan tiket, namun dia mempunyai igomah untuk nanti tetap tinggal di surga. Itu sudah mendapat itu. Nah itu diantaranya adalah sebagai panglima perang, pengawal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa ikut perang, daripada perang Badar, di situ ya ada perang Uhud, dia ikut perang. Nah ada satu lagi riwayat bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini, karena dia ini hidup zaman dari Abu Bakar, dari Utsman dan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Dia ini pernah pertama kali yang menaklukkan jalan Persia di zaman Umar bin Khattab, itu ditaklukkannya itu di antara oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Malah pernah dalam cerita lain, wallahu a'lam, itu pernah ke Nusantara, yaitu melalui kepada Kampung Barus di Sumatera, yang sekarang ada peninggalan para sahabat makamnya di Kampung Barus Sumatera. Nah itu berbarengan dengan sejarah abad ke-7 itu kan Salman Al-Farisi itu sejalan dengan Akasa itu satu angkatan lah. Itu mereka itu yang misalkan panjang umurnya, bahkan menurut riwayat itu makamnya ini yang sebagian mengakui ada di Cina, di Guangzhou. Itu kemarin cerita Lukman itu makam saat itu ada di Guangzhou di Cina. Tetapi sebagian yang saya itu wafatnya dimakamkan ya Madinah, daerah Mekah. Jadi ada dua versi, wallahu a'lam bishawab. Beliau ini hadirin adalah orang yang pintar dan cerdas, pengawal Rasulullah, bahkan dianggap sebagai intelijen. Di dalam hadis ini ada dua yang menjadikan pelajaran bagi kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas khususnya, umumnya maka orang-orang ini. Jadi beliau ini memohon rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa istilah nama? Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat anugerah yang diberikan kepada kita. Nah, itulah dengan cara dan diberi, dan kita ini menurut itu ikhlas dan ridho dalam menjalankan takdir Allah. Nah, sebagai daripada sikap menerima daripada ridho karena Allah Subhanahu hidup dapat sejak takdir hidup ini. Nah, itu
ada tindakan aktif yang dilakukan oleh kita, baik secara fisik atau secara lisan atau perbuatan. Nah, disitulah Rasulullah mengajarkan kita ini untuk senantiasa melaksanakan sujud syukur, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ala kulli hal, dengan berbagai macam hal. Terus kumaha ayeuna sujud syukurna nyari ideal lama yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasutuha sholat seperti sujud di dalam sholat, seperti sujud sholat. Litoharoti orang terkudu bersih, kudu toharoti bersih, suci, dina najis. Ada namanya. Kemudian dina kita toharoh itu wastaurati yang menutup aurat wal isbah dan masak ke kiblat. Kemudian watarok kalam dalam sujud syukur teh atau bari itu ngomong bari nyepeng susur bodas mah ulah wa qarabata wa sahha jujun minal kabaini, artinya melepaskan kangannya dengan lututnya, min kabaini dengan lututnya seperti sujud. Jadi kata tadi itu Allah itu Rasulullah itu menadakan tangannya untuk berdiri Allahu Akbar. Kemudian beliau itu sujud berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur. Sajada wajhiyal ladzi khalaqa wa sawwarhu, min saat itu wasyaqqa sam'a wa basara wa quwwata tabarakallahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Panjang teh pasolihin begitu mah ayat lain erek bisa maca buku sujud Robbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, itunya sujud. Terus kurang terdiuk lagi assalamualaikum bisa panjang teuing euy teh mah kumaha tuh Allahu Akbar kudu sujud jika sholat sing rapi Pak, syukur kemana-mana sujud deui panjang teuing cukup ya alhamdulillahirabbil alamin. Tak bedaan pasolihin teh bedaan lamun keur wiridan wae mung sujud syukur mah atuh. Lan lamun keur maca alhamdulillahirabbil alamin teh takeun dina hate alhamdulillah ala kulli hal ya Allah. Urang teh bersyukur alhamdulillah. Maha suci Allah subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah ala kulli hal kana sagala rupa perkara anu dititipkeun ka diri urang da urang mah teu ngaboga la haula wala quwata illa billahil azim. Maka dengan izin Allah, rahmat Allah, urang bisa diuk di dia, bisa ngumpul di dia. Mudah-mudahan ini Pak, rahmat Allah yang kita miliki ini menjadikan kita asbab kita diakunya sebagai umat Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah SAW ini sudah berdoa kepada Allah dengan beberapa kali dia sehingga Allah memberikan artinya memberikan kepada Rasulullah itu kebebasan untuk menolong seseorang umatnya, untuk memberikan syafaatnya dari mulai tidak ujug-ujug semua. Sepertiga berdoa lagi Rasul itu kepada Allah sampai kepada turunnya istilahnya mah kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Seluruh umatku ini akan masuk surga illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau, yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Loh, masa Allah Pak, kita ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun urang ngadenge azan merasa batin itu kepanggil, urang sudah merasakan alhamdulillah. Berangkatnya itu misalkan kita berangkat ke masjid itu Pak,
masyarakat dari kalau misalkan orang yang berangkat ke masjid untuk mencari ilmu, misalkan sahur dari wilayah dan orang itu akan menuju dimudahkan menuju surganya Allah. Surga itu dari ibadah gede mah tidak bisa. Nah Rasulullah itu punya dia ini syafaat untuk menolong kita. Nah bagaimana kita ini supaya kita ini menjadi diakunya sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diantaranya yaitu kita ini harus jadinya diantaranya kita ini mengikuti kepada apa isinya ajaran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu. Jika kamu mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Dijamin, kata Rasulullah itu, dijamin tuh buktinya. Ini Rasul itu jaminan dari syafaat itu sudah ada 10 orang yang sudah masuk surga itu. Di antaranya Abu Bakar, Sayyidina Umar, minggu parodi sok dibaca setiap malam Jumat. Usman wa Ali wa ibadi syaitan orang-orang yang sudah di surga. Supaya apa? Supaya kita ini kebawa, karena orang-orang itu diberikan syafaat juga untuk menolong yang lainnya. Terus di antaranya itu ada lagi kelompok itu orang itu yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 70.000 orang yang masuk surga bighairi hisab. Bahkan satu orangnya itu bisa membawa yang lainnya 70.000 juga. Siapakah orang itu? Ya orang itu yang tidak pernah bertanya ke buku, yang tenang bertanya ke ruqyah. Nah hadirin, mudah-mudahan kita ini walaupun sholat kita sebenarnya rutinitas sebagai ketaatan, ini mudah-mudahan kita ini diaku sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya rasa syukur itu bisa saja untuk menjadi umat sebagai umat Rasulullah, bersyukur itu tidak hanya melakukan sujud syukur atau mengucapkan alhamdulillah. Pak Solihin, urang hayang lengkap ya. Baca alhamdulillah teh menang dalam urang sedekah. Eta mah Pak, naon istilahnya paten bisa. Sedekah teh ya Pak Aris, ke Pak Aris. Ya ngiring cai ya. Sejak cinta ke Kanjeng Nabi ya. Hayang kabawa kan itu ya. Ke muludan atau ke pengajian. Kita mudah-mudahan melengkapi daripada sujud syukur itu pengakuan cintanya mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya bagaimana kita supaya kita ini artinya diakui menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah dengan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ra'aitu sayyidul alamina, saya katanya lain alamina Allahu sholatu asyara liman. Jadi ada orang yang bertanya, jika kita ini bersolawat 1 kali maka Allah bersolawat 10 kali. Ra'aitu sayyidil alamin Allah sayyidul alamin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ra'aitu, saya bermimpi dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah benar Allah akan memberikan 10 daripada rahmat Allah? Katanya kepada orang kepada orang marwatan wahidan yang membaca kepada sholawat 1 kali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hazalika liman hadaratil qalbi, dan apakah membaca
salawatnya itu harus dengan khusyuk gitu, paham artinya dengan qalbi. Itu membaca salawat satu itu kata Rasulullah, Rasulullah tidak pada kulli sholatin alaiya, setiap membaca salawat kepadaku katanya, walau mobilin, sekalipun kamu tidak mengerti artinya, tidak paham, semoga wudu, salawat mah pasti diterima ibadah salawatnya. Makanya bersyukurlah orang membaca salawat ketika ini pada malam Jumat itu mengingatkan lalu bisa orang salawat unggal poe atau saminggu sekali. Wa ni sholatu ala sayyidina Muhammadin fa akbaruha hatta ma bi ghairi amalna innabi qabulan waradahu ala sholati ala